Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu lagi di vlog saya. Silahkan jenengan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi channel YouTube saya dengan mengklik di bawah deskripsi. Instagram saya Linanto spasi bawah Surya Demita. Tadi waktu ini saya perjalanan ke Jakarta dengan naik mobil Toyota Calya ini, sedangkan Mas Sigit sama Pak Wahyudi, tapi ini berhenti di pom bensin sebentar ini karena bila berdua ini mau sholat jamak maghrib dan isya. Mohon doanya agar saya selamat sampai tujuan, karena besok Selasa itu sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saya langsung pulang ke Jogja. Ya kira-kira insya Allah dini hari lah saya sampai Jakarta besok pagi, karena Rabu dan Kamisnya saya sidang di Pengadilan Agama Bantul. Nah, bagian di Jakarta silakan jenengan berkonsultasi kepada saya, ketemu saya insya Allah jam 9 ya, seperti itu. Nah, ini tadi ada berita yang menarik di TV One. Saya kan nonton nih ya, langganan channel YouTube-nya TV One, itu ada berita gagal bayar asuransi Kresna Life. Ini dulu juga gagal bayar, jadi pada komplain masyarakatnya pengguna polis asuransinya itu sampai mengadu ke OJK, bahkan OJK-nya tuh dinilai oleh para pengguna polis tidak bisa berbuat banyak, bahkan ada yang menimpa nasabahnya itu salah satu anggota DPRD Jakarta. Nah, ini saya dulu juga pernah pakai asuransi dulunya. Dulu itu asuransi saya itu Aksa Mandiri, terus saya lepas, kemudian saya asuransi Prudensial Syariah juga saya lepas, tidak saya teruskan. Nah, kenapa asuransi ini sudah tidak relevan lagi dan sudah saatnya masyarakat di Indonesia khususnya umat Islam itu untuk berijah meninggalkan asuransi? Karena asuransi ini jelasnya produk riba. Ribanya di mana? Menjelas namanya produk investasi kan kita kan dimingi-mingi ya, dimingi-mingi menabung misalnya sampai 10 tahun. Kan namanya polis asuransi itu kan harus dikontrak sampai 10 tahun ya. Kemudian sama 10 tahun itu tiba-tiba kita diberikan iming-iming uangnya jadi banyak. Kita juga tidak tahu tuh sumber uangnya itu dari mana, tidak ada perencanaan yang jelas dari agen asuransi, kemudian uangnya jadi banyak, itu namanya riba. Nah, jadi ketika adanya pertambahan jumlah uang itu adalah riba di situ. Dan katakanlah ketika jenengan itu akan menghentikan asuransi tidak sesuai dengan kontrak perjanjian sesuai dengan polis, itu anehnya uangnya itu tidak bisa ditarik full 100%. Ini pernah dibahas sama Pak Sabto Sugiharto guru saya ya, dan banyak bahasa pada saya. Jadi ketika masyarakat pemegang polis asuransi itu akan menarik uangnya di asuransi, itu tidak bisa kembali 100%. Bahkan anehnya lagi ini dipersulit sama agen, nama marketingnya agennya di situ. Padahal namanya ya mohon maaf tanpa mengasah hormat saya pada Pak agen asuransi, gaji mereka Pak agen asuransi itu ya digajinya dari preminya jenengan itu. Semakin lama jenengan ikut polis asuransi, mereka juga akan digaji dari situ. Kemudian namanya goro itu namanya hukumnya sama dengan judi. Katakanlah di situ banyak klausul-klausul, misalnya banyak larangan misalnya, tapi kan tentu masyarakat itu tingkat namanya pengguna polis asuransi kan tidak mau ada yang sakit, misalnya masuk rumah sakit ini di cover sama ini, sakit B di cover sama ini, itu tidak mau gitu. Terus sama dengan goro hukumnya sama dengan judi, itu namanya maisir. Ini gambling itu tidak pasti, karena namanya di asuransi itu kalau namanya tidak sakit kemudian tidak terjadi apa-apa, uangnya juga tidak kembali di situ. Jadi di sini namanya pemegang polis asuransi itu ada dua pihak, ada pihak yang diuntungkan sakit dapat polis asuransi, tapi yang sehat sama sekali tidak dapat apa-apa, uangnya tidak kembali di situ.
Nah, makanya ketika kita sebagai umat Islam harus mengikuti banyak kajian ya mengenai masalah riba. Ulama-ulama, Pak Ustadz-Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwa saatnya kita beralih lagi sudah meninggalkan produk asuransi agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang di TV One di Kesna Live itu gagal bayar itu. Ini mengingatkan saya pada waktu saya pendampingan pernah itu di Polres Sleman ya. Jika saya mendampingi klien saya pemasalah tanah, ada seorang ibu-ibu, dia itu seorang janda gitu ya, suaminya udah meninggal dunia. Kemudian dia lapor ke Polres Sleman karena suaminya meninggal dunia tetapi tidak cari polis asuransinya. Terus penyidiknya Polres Sleman bertanya kepada si ibu tersebut, itu polisnya mana yang asli? Katanya sudah diserahkan kepada agen marketing yang mengurusnya tersebut. Yang dari vlog saya sharing mengenai serba-serbi asuransi, semoga bermanfaat, semoga kita semua dimudahkan diajarkan Allah SWT bisa meninggalkan riba. Saya doakan akhir tahun ini, di tahun akhir 2020 hutangnya jenengan lunas semuanya, dimudahkan Allah hutang ribanya lunas, dan semoga kita sekeluarga aman dan selamat dari virus COVID-19. Amin wa alamin. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Baik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.